bersuka cita walaupun katong sekolah minggu di rumah, katong sing baku dapa, tetapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi katong semua, maka katong semua harus bersuka cita. Oke, Kakak Oli undang semua berdiri, sama-sama katong menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, katong mau memulai ibadah ini, tetapi sebelumnya mari katong berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu akan memulai ibadah sekolah minggu di saat ini. Ibadah ini kami alaskan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik semua dipersilakan duduk. Katong sama-sama mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, katong akan membaca firman Tuhan di saat ini yang terambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. Tetapi sebelumnya, mari katong berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat memahami firman ini Tuhan, bahkan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ya, karena cuma satu ayat, katong baca bersama-sama 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Satu kali lagi. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, demikian jauh katong pembacaan firman di siang hari ini. Adik-adik, tadi ketemu membacaan doang apa? Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Hari ini katong belajar tentang tubuh Kristus, tentang gereja. Katong gereja, nama gereja apa tuh yang di bawah tuh? Gereja Menara Kasih. Itu adalah gedungnya. Tetapi gereja yang hidup adalah Kakak Oli, para pengasuh, adik-adik semua. Katong itu adalah gereja yang hidup, yang tadi firman bilang adalah tubuh Kristus. Adik-adik tahu kenapa di situ bilang tubuh Kristus? Kenapa? Karena tubuh ini akan komponen-komponen banyak. Tubuh ini ada mata, ada rambut, ada hidung, ada mulut. Akan masing-masing fungsi ada. Katong sing bisa hidup kalau sing melihat toh. Katong sing bisa hidup kalau sing mendengar toh. Katong sing bisa hidup kalau katong sing mencium. Itu pasti itu hal yang penting yang ada dalam tubuh. Itu sama seperti gereja. Kakak Oli sing bisa hidup sendiri tanpa adik-adik dong. Kakak Oli sing bisa hidup sendiri tanpa mama dong. Ibu pendeta juga sing bisa hidup tanpa jemaat. Para pengasuh sing bisa hidup tanpa adik-adik. Katong semua satu. Katong saling melengkapi. Karena apa? Karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja itu, atau sudah memberikan katong peranan masing-masing. Ada yang Kakak Oli bisa bikin, adik-adik sing bisa bikin. Ada yang adik-adik bisa bikin, Kakak Oli sing bisa bikin. Ya,
Karena katong semua ini unik, katong berbeda, tapi katong tetap satu. Katong adalah tubuh Kristus. Ya. Lalu ciri-ciri tubuh Kristus tuh yang bagaimana? Ciri-ciri tubuh Kristus itu, ciri-cirinya adalah saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, saling memberi tanpa meminta imbalan. Sehingga lihat orang pun susah, membantu, menyayangi, sehingga menindas orang yang rasa lemah. Itu tubuh Kristus. Berarti kalau katong sudah bikin jahat, katong sudah tidak menggambarkan tubuh Kristus. Di sini siapa yang mau jadi tubuh Kristus? Kah siapa yang mau jadi tubuh setan? Pasti semua mau jadi tubuh Kristus tuh. Tadi itu yang Kak Koli bilang, kalau mau menjadi tubuh Kristus, katong harus ikuti ciri-cirinya. Lalu contohnya dalam katong kehidupan sehari-hari. Katong sebagai tubuh Kristus, katong sebagai anggota, katong sebagai gereja yang hidup, katong harus menjadi saksi. Sehingga usaha hal yang besar-besar dulu, hal yang paling kecil-kecil dalam adik-adik pun hidup masing-masing saja. Kayak contoh, kalau mama suruh biar ada nonton film lain, tunggu dulu, nanti balik. Kalau papa suruh biar ada bermain game lain, pergi dulu, nanti kembali baru lanjut. Kalau ada jam ikut sekolah online, belajar dulu, jangan lawan. Lalu kalau ada jam sekolah minggu, ada waktu untuk nonton video, nonton dulu. Katong harus mempermuliakan Tuhan lewat katong pun hidup dulu. Karena katong pun Tuhan itu tubuh, katong pun Tuhan itu kepala dari gereja itu. Jadi kalau adik-adik mau menjadi gereja yang hidup, mau menjadi gereja yang memberitakan tentang Tuhan Yesus, adik-adik harus melakukan hal itu. Karena katong ini semua gereja yang hidup. Dong mau menjadi anak-anak yang berhasil kasih? Mau kasih? Kalau mau, berarti dong harus mampu melakukan yang tadi Kak Koli bilang, menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak sebagai gereja dalam dong kehidupan. Jangankan para mama dan papa di rumah lain, teman-teman yang tidak seiman di sekolah saja, ketika adik-adik mampu menjadi gereja yang hidup, adik-adik sudah mempermuliakan Tuhan. Dan di saat itu adik-adik akan menjadi anak-anak yang berhasil, seperti rajin belajar, pintar, ranking, bangga, orang tua bangga, Tuhan Yesus juga bangga. Gitu. Jadi kalau memang dong mau menjadi gereja yang hidup, dong lakukan yang tadi. Bisa kah dong? Sudah? Oke. Adik-adik, tadi dong sudah dengan materi yang Kak Oli telah sampaikan tuh. Sekarang Kakak Oli mau kasih dong 2 pertanyaan. Dan dong mesti jawab. Karena tadi Kak Oli sudah jelaskan panjang lebar tuh, jadi dong mesti bilang akan. Pertanyaan pertama, sebutkan ciri gereja sebagai tubuh Kristus. Apa yang tadi Kak Oli bilang? Gereja sebagai tubuh Kristus. Ciri-cirinya, salah satunya saling membantu, saling menolong, merasa kesusahan dengan orang yang susah, sing menolong orang tua. Itu ciri-ciri gereja. Sing boleh lupa ciri-ciri gereja: saling menolong, saling membantu, merasa sedih ketika melihat teman bersedih, yang menganggap remeh teman, selalu menjadi anak-anak yang baik. Oke, pertanyaan kedua, sebutkan contoh gereja sebagai tubuh Kristus. Contohnya apa yang tadi Kak Oli bilang tuh, yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang dong bikin akan pan mama nih apa, yang dong bikin akan padahal tamang di sekolah. Apa tadi tuh? Kalau orang tua suruh mesti pergi tuh, dengar-dengaran orang tua tuh, itu contoh yang adik-adik mesti lakukan dalam adik-adik pun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jadi contoh per teman-teman, jadi gereja yang hidup per teman-teman di sekolah, rajin belajar,
sing suka cari masalah dan teman-teman jadi anak yang pintar. Bukan hanya per teman-teman yang seagama di katong mau jadi gereja, tapi juga kepada teman-teman yang tidak seagama di katong tuh. Ada yang teman-teman yang sing sama-sama Kristen juga katong bisa menjadi gereja pardon, membanggakan Tuhan Yesus pardon. Betul kasih. Lalu satu lagi, kalau ada jam sekolah minggu nonton video, adik-adik mesti nonton. Sing boleh acu tak acu itu kepala gereja Tuhan Yesus yang kepala gereja dipanggil dong itu supaya dong mau ikut ibadah, supaya dong bisa memahami firman Tuhan, lalu dong bisa lakukan akan dalam dong kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekian jauh ketemu materi di saat ini. Kiranya adik-adik bukan hanya dengar, tapi dong juga bisa menjadi gereja-gereja yang hidup di dalam dong kehidupan sehari-hari. Jadi gereja-gereja hidup para mama, papa, teman-teman, para pengasuh dan semua orang. Oke, mengaminkan katong punya firman Tuhan di saat ini. Katong sama-sama nyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Ini sambil persembahan dipungut ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik mari ketemu satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu boleh ada sampai di saat ini. Tuhan, hari ini kami belajar tentang gereja. Kiranya Tuhan kami mampu menjadi gereja yang hidup dan menjadi terang di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa kepada mama papa kami dengan tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Engkau pun memberkati mereka dengan setiap tugas dan tanggung jawab mereka itu. Tuhan, kami pun berdoa kepada para pengasuh kami yang selalu mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang menjadi beban gumul mereka Tuhan, Engkau jawab masing-masing. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Ampunilah kami Tuhan Yesus, jika kami memberikan sedikit tidak setimpal dengan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tapi Tuhan, dengan kerendahan hati kami memberikan persembahan ini untuk Tuhan Yesus, untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan, kami pun berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Walaupun saat ini kami ada dalam sekolah-sekolah online, kiranya kami tetap memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Kami tetap menjadi anak-anak cerdas yang mampu membanggakan orang tua kami, terlebih khusus Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu masih kecil, terkadang kami lemah, terkadang kami rentang terhadap apapun yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menyertai kami di mana saja kami berada, di rumah, di tempat-tempat bermain kami, dimanapun itu Tuhan Yesus. Tuhan, dengarlah doa kami. Ampunilah kami anak-anak-Mu jika kami selalu menyakiti hati para pengasuh kami, orang tua kami, teman-teman kami Tuhan Yesus. Lalu Tuhan mau jawab dan Tuhan mau dengar doa kami seturut dengan kehendak. Amin. Adik-adik semua dipersilakan berdiri, katong sama-sama mengangkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
sebelum ketemu selesai ibadah di saat ini, mari ketemu sama terima berkat. Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu di saat ini boleh selesai, tapi tugas dan tanggung jawab kami selaku anak-anak-Mu belum sampai di saat ini Tuhan. Dan kali itu kami mohon jaminan penyertaan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mau selalu menyertai kami anak-anak-Mu, para pengasuh, mama papa kami, bahkan semua orang yang punya kami hari ini esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian ketemu sekolah minggu di saat ini. Nanti ada tugas yang akan Kak Koli berikan, lalu dong mau bikin akang. Seperti contohnya kayak gini. Nanti Kak Koli ada bikin gambar gereja. Itu gambarnya gereja. Adik-adik harus cocokkan dengan kata itu, kata gereja itu. Jadi nanti adik-adik tempel, ada kertas itu, tempel gambar dan kata jadi satu. Gambar gereja, katanya kata gereja. Gambar contoh saja, gambar kedua, gambar Tuhan Yesus, katanya juga di situ Tuhan Yesus. Nanti ada 3 gambar yang akan Kak Koli berikan dan adik-adik akan mencocokkan gambar sesuai dengan katanya. Oke adik-adik, jangan lupa bikinnya. Salam sehat, kirim salam untuk mama papa semua di rumah. Shalom.